Barcelona sedang dalam performa yang buruk di La Liga. Bahkan performa Barcelona saat ini menjadi yang paling buruk sejak pemecatan Ronald Koeman pada 2021 lalu. Meski performa Barcelona di awal musim di bawah kepelatihan Hansi Flick terlihat sangat menjanjikan, namun sayangnya performa Barcelona turun drastis pada November lalu. Bahkan disebut Hansi Flick bulan November kemarin sebagai bulan yang harus dilupakan oleh dia. Namun, kini saat memasuki bulan Desember Barcelona juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sejak bulan November lalu. Dalam 6 laga terakhir La Liga, Barcelona hanya mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Peluang mereka untuk mengamankan posisi di pucuk klasemen kini semakin terancam. Meski tidak mendapatkan poin maksimal dari 6 pertandingan terakhir, Barcelona masih bertahan di puncak klasemen La Liga. Namun, posisi ini tidak sepenuhnya aman karena mereka hanya unggul selisih gol dari Atletico Madrid dan 1 poin dari Real Madrid, yang memiliki 1 pertandingan lebih sedikit. Menariknya, performa buruk Barcelona saat ini mengingatkan pada situasi yang sama pada 2021 lalu, ketika Ronald Koeman dipecat setelah serangkaian hasil serupa, 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dalam 6 laga. Saat itu, dengan hasil yang kurang maksimal manajemen Barcelona terpaksa memecat Ronald Koeman dan digantikan dengan Xavi Hernandez. Berkaca pada Ronald Koeman di tahun 2021, tentunya dengan hasil yang sama buruknya akhir-akhir ini, posisi Hansi Flick tidak terlalu aman di Barcelona saat ini. Tantangan semakin berat karena laga berikutnya adalah melawan Atletico Madrid. Kebalikan dengan performa buruk Barcelona di La Liga, Barcelona menunjukkan hasil yang lebih baik di Liga Champions. Namun, jelas terlihat bahwa kelelahan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi performa mereka di La Liga. Hansi Flick harus segera menemukan solusi untuk menstabilkan performa timnya. Dengan tekanan yang terus meningkat, dia harus berpikir keras agar Barcelona masih tetap di puncak klasemen dan tetap berada di jalur juara. Masa-masa Andreas Christensen sebagai pemain Barcelona tampaknya akan segera berakhir. Newcastle United kini ingin memboyong Christensen pada bursa transfer Januari mendatang dan ingin membelinya untuk memperkuat pertahanan mereka pada paruh kedua musim ini. Sejak bergabung dengan Barcelona pada tahun 2022 lalu, Christensen kesulitan untuk mendapatkan tempat di skuad utama Barcelona. Salah satu kendalanya adalah masalah kebugaran yang menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan. Dengan munculnya Pau Cubarsí, penampilan solid Inigo Martinez, dan kembalinya Ronald Araujo dari cedera jangka panjang, membuat peluang Christensen untuk menjadi pemain inti di Barcelona semakin sirna. Kini dari pihak Barcelona maupun Christensen sepakat bila memang diharuskan untuk berpisah. Dengan fakta bahwa Newcastle ingin membawa Christensen untuk kembali ke Liga Premier League, Barcelona akan secara senang hati untuk melepaskannya. Eddie Howe, sang pelatih kepala Newcastle United, ingin mendatangkan bek berpengalaman untuk menggantikan Sven Botman, yang mengalami cedera ACL saat melawan Manchester City pada Maret 2024 lalu. Akan tetapi Sven Botman diperkirakan akan segera pulih 100% dalam waktu cepat. Namun merekrut Christensen juga sangat masuk akal dalam situasi seperti ini. Dan bisa menjadi opsi tambahan untuk memperkuat lini pertahanan. Kalau beneran terjadi, kepindahan Christensen ke Newcastle tidak hanya akan meringankan sebagian tunggakan tagihan gaji para pemain Barcelona, tapi juga akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pendaftaran Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini. Laporan menunjukkan bahwa kontrak Olmo mencakup klausul yang memungkinkan dia untuk meninggalkan Barcelona secara gratis selama jendela transfer musim dingin, jika klub gagal menyelesaikan pendaftarannya.
Christensen telah menjalani operasi pada tendon di kedua kakinya dan menerima terapi regeneratif sel dalam upaya untuk mengatasi masalah cedera yang terus-menerus dialaminya. Sayangnya, proses pemulihan berjalan lebih lambat dari yang diantisipasi. Christensen diperkirakan tidak akan pulih sepenuhnya hingga akhir Januari. Kontraknya dengan Barcelona berakhir pada 2026, yang berarti Christensen akan tetap di Barcelona sampai tahun 2026, semisal tidak jadi dijual oleh Barcelona pada jendela transfer mendatang. Kabar buruk kembali menimpa Barcelona. Bintang muda mereka, Lamine Yamal, harus menepi akibat cedera pergelangan kaki. Menurut pernyataan resmi klub di situs web mereka, Yamal diprediksi absen selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Cedera ini tentu menjadi pukulan telak bagi Barcelona, terutama menjelang serangkaian pertandingan krusial. Pemain berusia 16 tahun itu dipastikan absen dalam laga melawan Atletico Madrid di La Liga. Namun, fokus utama Barcelona adalah memaksimalkan waktu penyembuhan Yamal supaya bisa tampil di Piala Super Spanyol di Arab Saudi, Januari mendatang. Jurnalis Javi Miguel melaporkan, klub sedang berupaya keras agar Yamal pulih 100% untuk turnamen tersebut. Harapannya, Yamal bisa bermain, minimal beberapa menit, saat Barcelona berhadapan dengan Athletic Club di semifinal pada 8 Januari. Jika lolos, mereka akan menghadapi pemenang antara Real Madrid dan Real Mallorca. Agen Yamal, Jorge Mendes, memberikan pendapatnya dalam acara Golden Boy di Turin. Mendes memastikan bahwa Lamine Yamal akan memperpanjang kontraknya bersama Barcelona, meski kontraknya baru akan habis pada 2026. Ia menegaskan telah ada kesepakatan jangka panjang yang mengamankan masa depan Yamal di Barcelona. Mendes juga berharap Yamal segera pulih dan kembali membantu tim dalam laga-laga selanjutnya. Absennya Yamal hingga akhir tahun memang menjadi tantangan, tetapi situasi ini juga bisa dibilang menguntungkan. Barcelona akan memulai tahun 2025 dengan jadwal yang lebih longgar, memberi waktu cukup bagi Yamal untuk fokus pemulihan penuh sebelum Piala Super Spanyol.